Shalom saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan kebaktian rumah tangga. Saudara diberikan kesempatan sejenak untuk bersatu teduh, dipersilahkan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan bernyanyi bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10. Kita buka bersama-sama. Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang hebat, Allah yang kami banggakan. Dan Tuhan, pada malam hari ini anak-anak-Mu Tuhan dari rumah ke rumah ya Tuhan, mereka melaksanakan ibadah, mereka mengharapkan kehadiran-Mu ya Bapa. Biar Engkau hadir di setiap rumah ya Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu. Dan biarlah ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318. 318. Bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara, siapkan hati kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami membuka hati, pikiran, roh kami bagi firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah atas hati, pikiran, roh kami. Tuntun kami untuk bisa memahami firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Allah, dan jadi pelaku firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, karena anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya, amin. Saudara, kita buka kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24, hanya 2 ayat. Saya bacakan saudara, saudara mengikuti di rumah juga boleh. Mari 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan siap untuk melakukannya. Tuhan berkati. Saudara-saudara, tema hari ini adalah lakukan untuk Tuhan. Ini penting saudara-saudara ya. Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri atau menyenangkan manusia semata-mata, tapi terutama adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara, saya kasih contoh satu dulu di dalam kehidupan rumah tangga ya. Seringkali saudara-saudara, banyak anggota keluarga yang kurang peduli dengan apa yang terjadi di rumah. Misalnya lantai kotor, ada sampah inilah, ada kertas lah, ada bekas korek lah, macam-macam. Ya, semuanya diam. Nggak ada yang punya inisiatif nyapu, membersihkan, ya. Ataupun juga piring sudah numpuk, nggak ada yang punya inisiatif. Oh ini bagianku, ya. Biasa. Nah, kalau di rumah ada mama yang rajin, doa mamanya terus. Kalau ada kakak yang rajin, doa kakaknya terus. Atau satu orang yang rajin, dia terus, yang lain hampir nggak kerja sama, saudara. Ya, saudara, demikian juga mungkin ada setrika numpuk. Kalau memang bibi nggak ada, orang tua lagi kurang itu, kita harus ambil alih, saudara. Ya, atau bunga-bunga yang masih belum disiram, jangan kita biarkan. Kita ini berkat, saudara. Ingat, kita adalah berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, ingat. Nah, kita nggak boleh diam saja. Gak boleh kita hanya lirik-lirik atau malah sibuk dengan chatting-chattingan ya, main game ya, lihat YouTube, Instagram, Facebook, cuman itu aja. Oh gak boleh saudara, kita harus peka ya. Dan firman Tuhan mengatakan supaya kita saling bertolong-tolonganlah dalam memenuhi hukum Kristus. Jadi iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan, saudara. Kita harus berbuat, ya, itu iman, saudara. Ya. Dan ingat juga, saudara-saudara, firman juga mengatakan supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Itu ayatnya ada di dalam Yakobus 3, saudara, ayat 16. Saya bacakan pasal Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi nggak boleh kita memikirkan diri kita sendiri. Kita harus peka dengan kebutuhan di rumah kita, ya, di lingkungan kita. Ya, nah saudara, padahal dengan kondisi yang seperti itu, harusnya kita menyadari bahwa inilah kesempatan kita jadi berkat. Hal inilah kesempatan kita menyampaikan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, menyampaikan perhatian Tuhan buat keluarga. Disitulah kita bersinar. Ya, nggak boleh kita diam saja, saudara. Ya, karena apa, saudara-saudara? Segala pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu juga buah-buah roh. Karena buah roh itu bukan teoritis tapi praktek iman. Ya, kita berpraktek mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi keluarga, otomatis kita jadi berkat bagi keluarga. Ya, jadi melayani Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya jadi WL, ya, worship leader, kelihatannya keren, ya, memimpin renungan, ya, pimpin PA. Atau mengisi paduan suara atau vokal group, itu dianggap baru pelayanan. Cuci piring bukan pelayanan. Oh enggak, saudara. Ya. Nah saudara, sekali lagi, apapun yang kita lakukan di rumah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan namanya itu adalah ibadah.
dan supaya nama Tuhan ditinggikan. Itu di rumah saudara, ya. Di kantor juga begitu. Banyak saudara-saudara kita mengeluh, aduh saya bosan nih di kantor ini. Saya diperlakukan gak adil. Pekerjaan saya numpuk, teman-teman gak ada. Kerjanya dikit-dikit saudara. Saudara, banyak orang yang mengeluh seperti itu, ya. Tapi saya katakan saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 43, janganlah kamu bersungut-sungut, ya. Jadi kalau ada pekerjaan, kerjakan saja dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Pertama itu, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami suatu produktivitas pekerjaan yang maksimal, yang hebat. Ya, yang ketiga tadi bahwa selain sejahtera mempunyai kekuatan, saudara. Kalau kita melayani dengan bersungut-sungut, bekerja dengan bersungut-sungut, pasti kita lemah. Tapi kalau kita dengan sukacita untuk Tuhan, pasti kita kuat. Sekali lagi hasilnya maksimal, ya. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus akan mengatasi dan memberkati saudara. Ketika kita melibatkan Tuhan, pasti Tuhan berbuat ajaib, saudara. Baik saudara, saya kasih contoh saudara. Ada seorang mahasiswa praktek, dia bekerja di suatu perusahaan, ya. Waduh, semua pekerjaan ditumpukin sama dia. Padahal dia belum begitu pintar, dia baru belajar saudara. Tapi mumpung orang-orang senior kasih kerjaan sama dia, dia hampir mau nangis, dia hampir mau berhenti praktek dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, karena dukungan doa dari orang-orang tuanya, dia menyadari, oh iya, inilah kesempatan saya untuk belajar sebanyak-banyaknya. Jadi dia mempunyai semangat, dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia berdoa, dia minta tolong sama Tuhan, dia bertanya sama senior-senior yang ada di situ. Dan akhirnya saudara-saudara, semua orang senang sama dia pertama. Karena apa? Dia tidak bersungut-sungut, dia penuh dengan senyum, dia penuh dengan sukacita, dia penuh dengan kasih, ya. Dan hasilnya juga selalu baik. Bahkan dia bilang, "Dek, nanti kalau udah lulus kerja di sini ya." Jadi ditawarin, karena apa? Responnya pinter anak ini. Nah, kita juga harus seperti itu. Kalau kita jadi pekerja dikit-dikit bersungut-sungut, ngamuk-ngamuk, ya gimana kita mau bertumbuh? Gak bisa saudara, karena Roh Kudus adalah roh sukacita. Amin. Baik. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu di kantor, ya. Ada seorang anak muda yang cerdas, meresponi segala beban dengan sukacita yang datang daripada Tuhan, dan hasilnya luar biasa, ya. Dan saudara-saudara, demikian juga di jalan, ya. Kadang-kadang kalau saya dulu masih muda, saudara, pernah juga naik kereta, nggak pernah duduk saudara, karena baru duduk ada orang tua di depan kita diri. Saudara juga mungkin ngalamin seperti itu. Baru duduk, ada opung-opung duduk di depan kita. Udah gak mungkin kita duduk aja, ya. Kita diri, ya. Tapi kalau itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara akan bahagia. Ya, sorga juga akan bersorak-sorai. Karena saudara jadi saksi. Saudara sudah menyampaikan kasih Tuhan, ya. Berikutnya saudara. Kadang-kadang di jalan juga seperti itu. Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tolong. Saya punya teman saudara. Dia ini punya duit pas-pasan. Dia harus pulang naik angkot. Tapi di tengah jalan ada minta-minta saudara. Anehnya apa? Tuhan kok mendidik dia untuk memberi. Ya, dia mau gak ngasih kok hatinya kuat. Kasih dia gitu saudara. Padahal saudara, uang dia juga pas-pasan. Akhirnya dia belajar tunduk dengan suara hati yang Tuhan bimbing. Dia kasih. Walaupun dia harus jalan kaki pulang saudara, ya. Tapi akhirnya apa saudara? Dia diberkati lebih banyak. Besok dia berkat, dapat bonus-bonus saudara luar biasa. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Itu fakta saudara, ya. Ini juga ada satu orang, ya. Dia calon pendeta, ya. Di suatu tempat saudara, dia lagi makan, ada orang juga minta dibayarin makanannya, nggak punya uang, bilang, wah dia juga uangnya pas-pasan ini. Dan dia kasih saudara, dia berusaha untuk berkorban seperti Yesus. Dia makan, akibatnya dia harus pulang jalan kaki, kakinya agak pegel-pegel saudara. Tapi akhirnya dampaknya apa? Dia jadi pendeta yang bijak, pendeta yang bisa mengasihi, dan pendeta yang diurapi, pendeta yang diberkati. Dan dia bertumbuh luar biasa dalam Tuhan. Itu saudara, jadi kita harus peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Gak boleh kita egois, karena pribadi Yesus bukan pribadi yang egois. Gak boleh kita mementingkan diri sendiri, karena Yesus selalu jadi berkat. Gak boleh kita bersungut-sungut. Roh Kudus itu bukan roh persungutan, tapi roh sukacita. Amin. Baik saudara, itu di kantor, ya, konteksnya di jalan, ya.
sekarang di gereja saudara, ada juga pelayan yang mengatakan gini, aduh yang lain duduk-duduk santai-santai ya, aku capek semua pekerjaan di sini. Saudara, saya cuma bilang, bersyukurlah Tuhan percayakan banyak hal kepada saudara. Bersyukur. Ya, mungkin saudara diperlakukan gak adil. Bersyukur karena Allah yang adil, manusia gak ada yang adil saudara. Hanya Allah yang adil. Ya, bersyukur saja. Dan saya juga katakan saudara-saudara, kalau saudara diremehkan gak apa-apa. Karena Tuhan sedang mendidik saudara untuk rendah hati. Caranya diremehkan orang. Harus belajar menerima dengan syukur. Ya. Nah saudara-saudara, sekali lagi saya berpesan untuk pelayan-pelayan, tetap semangat karena kita sedang bekerja buat Tuhan. Kita sedang bekerja di ladang Tuhan. Ya, bukan di rumah, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, ya. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka pertama akan menyenangkan Tuhan. Tuhan akan senang saudara-saudara, ya. Yang kedua, dikenan oleh Tuhan. Ini paling penting karena banyak orang gak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, banyak juga pelayan-pelayan gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hamba Tuhan dikenan oleh Tuhan, itu luar biasa, ya. Yang ketiga, diberkati oleh Tuhan. Itu otomatis. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Yang keempat, itu adalah ibadah. Ibadah itu yang nyata, ya. Ibadah kayak saya sini khotbah, semua orang bisa khotbah. Tapi mempraktekkan khotbah belum tentu semua orang bisa. Itu. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan khotbah, itu khotbah yang sesungguhnya, ya. Yang berikutnya, menjadi berkat bagi sesama, ya. Maka marilah lakukan semua pekerjaan kita hanya untuk Tuhan. Maka kita akan berhasil, kita akan menyenangkan Tuhan, kita akan diberkati. Tuhan memberkati. Amin. Baik saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Melayani lebih sungguh. Saudara, kita akan memanjatkan syafaat, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan melakukan segala sesuatu bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan menggerutu, bukan dengan berat hati, tapi dengan sukacita di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya itu saja Tuhan. Dan Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk Opung Emma Panggabean yang sedang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemulihan keluarga Huta Soid, Bapak Sutiman, Bapak W. Siahaan, Bapak Mirino, Yohanes Mirino, jamaah mereka. Supaya mereka semua mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat yang belum menikah, yang belum punya anak, yang belum punya pekerjaan, belum punya rumah, atau merindukan kendaraan, Engkau berikan Bapa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Engkau hebat dan luar biasa.
Jemaat yang sedang mengandung Kau berkati kandungannya supaya sehat dan boleh melahirkan pada waktunya. Perekonomian jemaat tetap Engkau berkati dalam krisis seperti ini Tuhan. Gerejamu tetap Engkau berkati perekonomiannya. Bangsa Indonesia Engkau berkati dari segala krisis politik, sosial, ekonomi, budaya Engkau berkati. Dan virus corona kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk GKO sesinode ya Tuhan, pengurus-pengurus sinode, pendeta GKO sesinode, majelis dan jemaat GKO sesinode Engkau berkati. Rencana pos pelayanan di Bali juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa supaya makin boleh bertumbuh. Presiden dan wakil presiden, aparat pemerintahan semua Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan tim medis di Indonesia yang bekerja siang dan malam semua Engkau berkati, berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di luar kota, di luar negeri, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun juga Engkau berkati. Dan jemaat-jemaat yang berulang tahun Engkau berkati, supaya mereka semakin mengenal Tuhan, semakin bijak, semakin bersukacita di dalam Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna. Yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Diiringi Kidung Jemaat 322 bait yang pertama 322. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Kita berdoa saudara. Terpuji Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang terus memberkati anak-anak-Mu. Dan hari ini anak-anak-Mu memberikan persembahan kepadamu. Terima Tuhan, terima dan kembalikan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Dan bahkan jamah mereka supaya mereka jadi persembahan yang hidup. Di dalam nama Yesus, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 350 bait yang pertama dan kedua. 350. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, 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 amin,
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, biar ya Tuhan kiranya apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu menyenangkan hati-Mu. Mereka haus dan lapar akan firman-Mu. Mereka merindukan Engkau. Mereka menerima didikan-Mu. Urapi mereka dengan Roh Kudus untuk mereka jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, saat ini kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, kasih karunia dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai kehidupan anak-anak-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat saudara-saudara, Tuhan berkati kita semua. Amin.